Pernahkah kalian memperhatikan ombak di laut? Suara yang kita dengar setiap hari atau getaran pada tali yang dimainkan? Semua itu merupakan contoh gelombang yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Gelombang memiliki peran penting dalam berbagai aktivitas manusia karena mampu membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Pada praktikum kali ini dilakukan pengamatan terhadap dua jenis gelombang, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui perbedaan karakteristik kedua jenis gelombang tersebut, mengamati arah getar dan arah rambat gelombang, serta membuktikan bahwa gelombang dapat memindahkan energi tanpa memindahkan mediumnya secara permanen. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini cukup sederhana. Yang pertama yaitu selingki. Yang kedua yaitu selingki dengan karet gelang. Yang ketiga yaitu kabel data. Yang keempat adalah kabel data dengan karet gelang. Yang kelima adalah selingki. Meskipun sederhana, alat-alat tersebut mampu membantu kita memahami konsep gelombang secara lebih nyata dan mudah dipahami. Sebelum masuk ke hasil percobaan, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu gelombang. Gelombang merupakan getaran atau gangguan yang merambat melalui suatu medium maupun ruang. Saat gelombang merambat, yang berpindah adalah energinya, sedangkan partikel-partikel medium hanya bergetar di sekitar posisi keseimbangannya. Percobaan pertama dilakukan dengan menggunakan selingki yang direntangkan di atas lantai. Salah satu ujung selingki dipegang, kemudian ujung lainnya digerakkan ke kiri dan ke kanan secara cepat. Dari hasil pengamatan terlihat adanya gelombang yang merambat sepanjang selingki. Menariknya, bagian-bagian selingki bergerak ke samping, sedangkan gelombangnya bergerak ke depan. Artinya, arah getar dan arah rambat gelombang saling tegak lurus. Berdasarkan ciri tersebut dapat diketahui bahwa gelombang yang terbetul adalah gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Contoh gelombang transversal yang sering kita jumpai adalah gelombang pada tali dan gelombang di permukaan air. Pada percobaan kedua, sebuah karet gelang dipasang ke tengah selingki. Setelah itu, selingki kembali digerakkan ke kiri dan ke kanan seperti pada percobaan sebelumnya. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa karet gelang ikut bergerak mengikuti getaran selingki. Namun, karet gelang tidak berpindah tempat secara permanen. Karet gelang hanya bergerak naik turun atau ke samping sesuai getaran yang diterimanya. Percobaan ini membuktikan bahwa gelombang tidak memindahkan medium dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang sebenarnya berpindah adalah energi yang dibawa oleh gelombang tersebut. Selanjutnya dilakukan percobaan menggunakan kabel listrik. Kabel digerakkan ke kiri dan ke kanan secara berulang untuk menghasilkan gelombang. Dari hasil pengamatan, gelombang pada kabel listrik tidak terlihat sejelas pada selingki. Perambatan gelombangnya juga tampak kurang optimal. Hal ini terjadi karena karakteristik kabel berbeda dengan selingki. Kabel memiliki sifat yang lebih kaku sehingga getaran yang dihasilkan tidak semudah merambat seperti pada selingki. Percobaan ini menunjukkan bahwa jenis dan sifat medium sangat mempengaruhi proses perambatan gelombang. Semakin sesuai karakteristik mediumnya, maka gelombang dapat merambat dengan lebih baik. Pada percobaan berikutnya, karet gelang dipasang di tengah kabel listrik. Ketika kabel digerakkan kembali, karet gelang terlihat ikut bergetar mengikuti bisikan yang diberikan. Meskipun ikut bergerak, karet gelang tetap berada di posisi semula dan tidak berpindah tempat secara permanen. Hasil ini kembali membuktikan bahwa yang merambat adalah energi, bukan materi penyusun media tersebut. Karena arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, maka gelombang yang terbentuk pada percobaan ini juga termasuk gelombang transversal. Percobaan terakhir menjadi bagian yang paling menarik karena menunjukkan jenis gelombang yang berbeda. Selingki kembali direntangkan, tetapi kali ini ujung selingki digerakkan maju dan mundur atau ke depan dan ke belakang secara cepat. Dari hasil pengamatan terlihat adanya bagian-bagian selingki yang saling merapat dan saling merenggang. Rapatan dan renggangan tersebut bergerak sepanjang selingki membentuk gelombang.
Berbeda dengan percobaan sebelumnya, pada percobaan ini arah getar partikel slinky sejajar dengan arah rambat gelombang. Oleh karena itu, gelombang yang terbentuk disebut gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contoh gelombang longitudinal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah gelombang suara yang kita dengar saat berbicara atau mendengarkan musik. Dari seluruh percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa gelombang transversal memiliki ciri arah getaran tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, sementara itu gelombang longitudinal memiliki arah gerak yang sejajar dengan arah rambat gelombang. Selain itu, kedua jenis gelombang tersebut sama-sama mampu membawa energi tanpa memindahkan medium secara permanen. Melalui praktikum ini, kita dapat memahami bahwa konsep gelombang tidak hanya dipelajari dalam teori, tetapi juga dapat diamati secara langsung melalui percobaan sederhana. Dengan memahami sifat dan karakteristik gelombang, kita dapat lebih memahami berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita, mulai dari suara, getaran, hingga berbagai teknologi komunikasi yang memanfaatkan gelombang. Demikian hasil praktikum mengenai jenis-jenis gelombang. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman.